Sobat Garuda Militer, tanpa diduga, China menawarkan kapal selam kepada Indonesia. Pejabat dari China State Shipbuilding Corporation atau CSSC hadir di Jakarta untuk menawarkan kapal selam diesel listrik S-26T yang awalnya dipesan oleh Thailand. Melansir dari laman Janes pada tanggal 3 Juli tahun 2024, pejabat CSSC berada di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada tanggal 28 Juni tahun 2024 untuk mempresentasikan kapal selam S-26T dan menjelaskan bagaimana kapal selam tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut, meskipun kapal selam tersebut sudah dalam proses pembuatan. Pertemuan ini dihadiri oleh pejabat senior Kementerian Pertahanan RI, serta perwakilan Komando Operasi Kapal Selam TNI Angkatan Laut, dan Komando Kapal Selam Armada II yang bergabung melalui video. Pejabat CSSC meyakinkan bahwa tawaran kapal selam S-26T ini tidak akan terkena pembatasan ekspor seperti yang dialami Royal Thai Navy atau Angkatan Laut Thailand. Nah, Sobat Garuda Militer, pejabat CSSC menyatakan bahwa mereka juga bisa menggabungkan mesin dari vendor pilihan, termasuk mesin MTU Jerman, ke dalam kapal selam diesel listrik S-26T. Pihak CSSC juga menawarkan paket modifikasi yang memungkinkan kapal selam S-26T ini meluncurkan rudal jelajah anti kapal YJ-18 buatan China dari tabung torpedo. Rudal YJ-18 ini pertama kali dikembangkan China sekitar pertengahan 1990-an dan resmi beroperasi pada 2014. Rudal ini terbang rendah di atas permukaan laut untuk menghindari deteksi radar dengan kecepatan hingga 3 Mach dan jangkauan sejauh 540 km dan membawa hulu ledak seberat 300 kg. Sebagai informasi, kapal selam S-26T ini merupakan varian dari kapal selam tipe 041 Yuan Class yang dioperasikan oleh Angkatan Laut China. Kapal selam ini memiliki panjang 77,7 meter, lebar 8,6 meter, dan berat 2.550 ton. Kapal selam ini bisa menyelam hingga kedalaman 300 meter, dan memiliki daya tahan hingga 65 hari dengan kombinasi sistem AIP dan sistem diesel listrik konvensional. Dengan 36 awak, kapal selam ini mampu mencapai kecepatan 18 knot saat menyelam, dan bisa menjelajah hingga jarak 14.816 km dengan kecepatan 4 knot. Ini menjadikannya pilihan yang kuat untuk operasi jangka panjang di lautan. Nah, Sobat Garuda Militer, kapal selam S-26T ini akan mempertahankan fitur-fitur yang awalnya dipesan untuk Thailand, termasuk sistem Air Independent Propulsion atau AIP, yang memungkinkan operasi penyelaman selama 20 hari tanpa harus naik ke permukaan. Pada tahun 2017, Thailand telah menandatangani kontrak pembelian untuk kapal selam S-26T senilai 13,5 miliar baht Thailand atau sekitar 366,5 juta dolar Amerika yang merupakan versi modifikasi dari kapal selam kelas Yuan milik Angkatan Laut China. Namun, Thailand membatalkan pembelian ini karena tidak tersedianya mesin diesel MTU 396 dari Jerman sesuai kontrak awal. Jerman membatalkan kesepakatan tersebut karena kendala kebijakan yang melarang penggunaan mesin dalam peralatan militer China. Beijing kemudian menawarkan mesin alternatif buatan lokal CHD-620 yang telah disertifikasi oleh MTU Jerman. Namun kelemahan mesin ini menyebabkan pembatalan kontrak. Sekarang, China menawarkan kapal selam bermasalah ini kepada Indonesia dengan jaminan bahwa tidak akan ada pembatasan ekspor dan fleksibilitas dalam memilih mesin dari vendor pilihan. Tawaran ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat armada kapal selamnya dengan teknologi modern dan kemampuan tempur yang kuat.
Jika kesepakatan ini terwujud, maka kapal selam S-26T dapat memberikan peningkatan signifikan bagi kemampuan pertahanan maritim Indonesia. Nah, Sobat Garuda Militer, yang menjadi perhatian kita semua adalah bagaimana dengan kualitas kapal selam buatan China ini. Jika Indonesia memutuskan untuk membeli kapal selam S-26T ini, akan menjadi aset strategis untuk patroli di wilayah Laut Natuna, yang kaya akan sumber daya alam dan sering menjadi titik konflik dengan China. Mengoperasikan kapal selam yang sama atau serupa dengan yang digunakan oleh Angkatan Laut China, mungkin memberi keuntungan dalam hal pengetahuan teknis dan operasional. Tetapi, hal ini juga berarti bahwa China mungkin memiliki kelebihan dalam memahami kelemahan dan kekuatan kapal selam ini. Namun, keputusan ini harus diambil dengan pertimbangan matang mengenai keandalan teknologi, kemandirian operasional, dan implikasi strategisnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tetap terhubung dengan Garuda Militer. Sampai jumpa di video berikutnya.